Lagi-lagi ini bukan buat pertama kalinya. Lagi-lagi mantan Presiden SBY, mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melempar pernyataan yang menyentil mantan Presiden Jokowi. Menyentil mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sindiran halus dari Pak SBY itu muncul di acara diskusi The Yudhoyono Institute hari Minggu lalu di Hotel Sahid, Jakarta. Saat menutup acara diskusi dengan tema dinamika dan perkembangan dunia terkini, Pak SBY bilang kalau orang yang pernah memimpin suatu negara atau seorang mantan presiden, dia harus hemat dalam berbicara kepada publik. Ini adalah bagian dari etika. Kata-kata dari Pak SBY tepatnya seperti ini. Sebagai seseorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct. Dan bagi saya, itu etika. Malam saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal. Coba, saya kok ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct, dan itu bagi saya etika. Pesan buat hemat bicara bukan pertama kalinya disampaikan oleh Pak SBY. Dulu di tahun 2018, masih di tengah-tengah masa pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY pernah berkicau seperti ini di platform X. Tanggal 12 September tahun 2018, dia menulis begini. Sebagai mantan presiden tentu tidak etis tiap hari berbicara. Apalagi kalau bikin gaduh. Itu bukan karakter saya. Seringkali diam itu emas. Lalu kita pastinya masih ingat juga, belum lama ini sewaktu pidato di acara ulang tahunnya yang ke-75, sekaligus merayakan ulang tahun ke-23 dari Partai Demokrat pada tanggal 9 September tahun 2024 lalu, Pak SBY menyentil soal fenomena matahari kembar dalam memimpin negara. Menurutnya, bakal kacau suatu negara termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan makin panas karena matahari satu saja sudah panas. Lalu ada 2, ada 3. Bagaimana ini? Peringatan dan gaya Pak SBY ini sungguh penting dan sangat relevan buat disampaikan mengingat di Solo sana, di kota Solo sana kita tahu ada seorang mantan yang tampaknya belum bisa bersikap legowo dan mundur dari panggung politik nasional. Sampai sekarang, Pak Jokowi masih rajin bicara kepada para wartawan yang dia fasilitasi buat mangkal di rumahnya. Bahkan, baru 3 bulan lengser, Pak Jokowi ini sudah mengundang wartawan senior Najwa Shihab buat melakukan wawancara di rumahnya. Nah, di sini yang kita bahas tentu saja bukanlah soal 2 gaya berbeda dari mantan presiden. Ini bukan soal beda gaya. Tapi kita paham, sudah pasti ada tujuan dan maksud baik kenapa Pak SBY sampai mengingatkan soal etika yang mesti dipegang oleh para mantan presiden. Pasti ada maksud baik kenapa Pak SBY secara sengaja bilang di hadapan publik kalau seorang mantan presiden harus lebih banyak diam dan tidak mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan. Kita paham ini adalah pesan halus kepada Pak Jokowi. Dan saking pentingnya pesan dari Pak SBY ini, harus kita catat kalau pernyataan Pak SBY tersebut sampai menjadi berita yang dimuat di koran Kompas yang terbit pada hari Senin lalu. Artikel itu secara khusus diberi judul, Yudhoyono berpesan mantan pemimpin negara perlu hemat bicara. Nah, jadi, kalau media sebesar Kompas saja memandang penting buat mengangkat ucapan dan peringatan Pak SBY ini di korannya, pasti pernyataan ini memang penting dan perlu kita bahas. Ini sama sekali bukan sikap nyinyir kepada Pak Jokowi.
Ini sama sekali bukan sikap nyinyir. Harus kita pahami bersama soal adab seorang mantan pemimpin negara memang sangatlah penting. Ini penting dalam kehidupan bernegara. Adab ini bukan cuma berlaku di Indonesia saja, tapi sudah jadi etika di banyak negara, terutama di negara-negara maju yang sudah mapan kehidupan demokrasinya. Soal adab ini sangat penting dan harus diingatkan kepada Pak Jokowi. Soal adab dan etika, tampaknya Pak Jokowi memang masih harus banyak-banyak belajar. Dia harus belajar buat bisa mengerem diri dan bilang cukup. Dia nggak boleh gampang tergoda buat menemui wartawan yang mangkal di rumahnya dan menjawab semua pertanyaan mereka. Pak Jokowi harus bisa menahan diri buat nggak selalu ingin menjadi headline pemberitaan. Sudah pasti buat para wartawan lokal di kota kecil Solo, Pak Jokowi ini adalah sumber berita yang sangat menarik dan penting. Sosok Pak Jokowi ini jauh lebih menarik dibandingkan semua tokoh lokal lainnya. Pemberitaan soal Pak Jokowi bernilai nasional, bukan cuma menarik minat masyarakat kota Solo saja. Makanya, para wartawan begitu hobi mangkal di rumah Pak Jokowi. Apalagi sekarang ini kabarnya mereka memang difasilitasi buat nongkrong dan mencari berita di sana. Kita paham, kita sangat mengerti. Pak Jokowi tampaknya memang belum siap buat surut dari panggung politik nasional. Dia masih mau eksis dan karenanya dia merasa masih harus banyak tampil. Kenyataan bahwa anaknya adalah seorang wakil presiden yang payah, ini bisa jadi semakin mendorong Pak Jokowi buat terus-terusan tampil dan ikut cawe-cawe. Dia tahu Gibran nggak bisa dibiarkan tampil dan bertarung sendirian di panggung politik nasional. Anak itu tidak cukup kapabilitasnya, apalagi setelah muncul masalah akun Fufu Fafa. Tampaknya selain kemungkinan dihinggapi masalah post-power syndrome, menjadi backup buat Gibran jadi pendorong utama kenapa Pak Jokowi merasa masih harus sering tampil. Pak Jokowi melakukan semua ini buat Gibran, buat menjaga wakil Presiden Gibran. Kalau Pak Jokowi semakin menghilang, kalau dia dirasa semakin melemah, bisa jadi kiprah. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, nampaknya Pak SBY mulai sebal juga nih pada Pak Jokowi. Nampaknya kalau kita melihat tadi dari penyampaian cuplikan video sebelumnya, rasa-rasanya sindiran itu memang tertuju pada Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Ya, meskipun sindiran itu halus banget ya. Dan memang bagaimana peran Pak Jokowi setelah selesai dari jabatannya sebagai presiden itu berbeda sekali dengan Pak SBY ketika itu sudah selesai menjabat sebagai presiden. Contohnya pada pilkada. Apakah Pak SBY ada cawe-cawe seperti halnya dilakukan oleh Pak Jokowi? Apakah Pak SBY pernah melakukan atau anaknya maju sebagai cawapres pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden aktif? Nah, teman-teman pikirkan saja sendiri dan boleh diberikan tanggapan Anda di komentar pada video ini ya. Tapi saya tidak terlalu jauh lah teman-teman untuk membahas dan mengulas ke sana. Saya lebih tepatnya cenderung tertarik ya bagaimana respon daripada netizen kita, masyarakat Indonesia terhadap apa yang disampaikan Pak SBY ya, Pak Jokowi, dan pada cuplikan video sebelumnya yang disampaikan oleh saudari Rini Budoyo. Nah, kalau saya lihat dari Teuku Umar Hasan, Pak SBY, Jokowi nggak cukup disindir, harus ditangkap dan dipenjara. Tiap pemimpin punya leadershipnya sendiri, tidak perlu sama dan diatur. Bukan urusan lu. Takutnya anaknya nggak laku jadi presiden, Pak SBY, ocehanmu recehan. Sungguh beda kelas dan beda intelektualitas antara SBY dengan Mulyono yang terus melakukan pencitraan dan menggiring massa. Jokowi sudah pensiun kok masih sibuk komentar sana sini, nggak punya malu. Nah, itu yang menjadi problemnya teman-teman. Ini kok Pak Jokowi sudah selesai menjabat sebagai presiden, tetapi kok masih saja komentar-komentar sana sini gitu ya teman-teman ya. Dan itu yang menjadi
sering sekali diperdebatkan ya. Ini Pak Jokowi sudah purna tugas tapi kok terlihat aktif sekali ya di media ya, berkomentar, memberikan komentar dia terkait perpolitikan yang terjadi saat ini. Sangat terlihat aktif, seakan-akan beliau masih berkuasa sebagai presiden gitu ya. Lalu kemudian manusia yang paham dan mengerti sindiran berarti orang-orang yang mengerti etika. Lalu kemudian Pak SBY jauh lebih baik dalam mengelola negara, gak serampangan, gak semeraut, mengedepankan pen dan agama ya. Lalu kemudian gak hemat bicara karena keadaan banyaknya yang kena SMP nggak bisa bicara apa-apa ya. Kemudian yang ribut matahari kembar maksudnya apa sih? Apa jangan sindir-sindir lah dua kali sama-sama hasilnya gimana Pak? Hanya Jokowi mantan presiden terbaik sampai saat ini. Sikap mayoritas masyarakat RI tidak berubah walau tidak lagi presiden. Sangat dicintai masyarakat. Buktinya masyarakat berbondong-bondong ingin berkunjung ke Solo. Tapi masyarakat yang berbondong-bondong ke Solo itu kabarnya saya dengarkan itu dibayar katanya. Pernah tuh ada video tanggal berapa ya? Pokoknya belum nyampe setahun ya. Kayaknya baru saya upload di channel saya kurang lebih 5 bulan lalu kalau nggak salah ya. Katanya yang pergi ke Solo yang berbondong-bondong itu bayaran Jokowi ya. Katanya, saya nggak tahu sebetulnya seperti apa faktanya teman-teman ya. Tapi itu berita yang saya dengar, saya nggak tahu itu hoax atau apa gitu ya. Kalau ingat cerita kakek dulu tentang ramalan Jayabaya akan ada ratu kembar, setelah itu ada ratu adil. Mungkinkah saat ini sudah datang masanya ratu kembar itu? Negeri ini ya biar ngiri namanya nggak laku ya, tetap aja nggak laku. Kalau nyinyir atau protes apa rakyat terus iba. WKWK beda jauh sama Jokowi tetap di hati rakyat Indonesia. SBY no, nggak laku. Pak SBY mantan pemimpin sejati dan berwibawa, bukan seperti si Joko yang tidak punya wibawa dan rakus. Mantan militernya otaknya cinta negara, mantan tukang kayu otaknya berdebu. Mantan presiden ke-7 ini benar-benar gak ikhlas. Apa orang gak bisa mati jabatan tidak jaminan Pak. Semua mantan presiden RI tidak mau ada kekacauan kepada rakyat ini. Ini mah kayak malah sengaja senang kayaknya kalau rakyat kacau. Namanya jasa palsu, mana ada etika, yang ada yang ya kebodohan, ketololan, blunder, tok detok, bletok, kata blekok, makan betok katanya. Kalau benar berita channel ini hal SBY sebel, jawabnya SBY pasti sebel banget. Terbukti yang selama ini bermain di balik layar, modus pinjam tangan, jaga image, akhirnya muncul juga. Selama ini sudah segala cara untuk mendiskreditkan Pak Jokowi untuk merubah pilihan rakyat, tetapi Allah berkehendak lain. Bukannya ditinggal rakyat malah semakin dicintai, dan selama ini di balik topeng akhirnya terlepas topengnya. Roy Suryo siapa? Cari di Google, wajib balas budi pada bosnya. Dari akun Fufafa, putusan MK, jasa palsu, bansos, rating LSM, Belanda, OCCRP dan lain-lain. Homa bilang keterlaluan. Ingat, ex Bendum Nazarudin yang dilindungi dan diamankan dibawa ke Indonesia oleh diplomat untuk salah satu negara Amerika Latin yang masih saudara jauh dengan Belanda, dan juga transit dulu. Nazarudin mendadak tidak gacor berkicau dan barang bukti tak ditemukan. Diplomatnya dapat reward. Siapakah yang berpotensi link ke OCCRP di Belanda? Silakan kau puaskan ambisimu, rakyat sudah puaskan ambisimu. Rakyat sudah tahu dan gak akan mau dipimpin oleh anak atau orang super munafik. Cukup bapaknya saja 10 tahun terbuang sia-sia. Alam saja yang gak merestui dari gempa Aceh
gempa Jogja, lumpur porong, dan sebagainya. Lihat saja pemilu ke depan, hanya ungkapan hati nurani, miris NKRI ku tercinta. Luar biasa ya. Kalau di Solo mantannya tukang kayu cari orderan mebel, makanya keluar-keluar terus. Ada lagi Hercules teman barunya. Jadi sebetulnya banyak sekali komentar-komentar teman-teman kita ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada pendapat lain juga boleh silahkan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan salam NKRI harga mati.